dawuh Nabi itu malah Nabi ngendikane rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Bapak apa bukan tahu salat sunnahnya kan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, berarti itu utama dua surah itu nek boten apa ya dengan itu sunnah. Nek sunnahnya itu wala asri inna qaina kalau kedua sini alam taro kan SD pertama kan bahwa nadanya nanti kotor aja. Kalau TPA kan mesin mutakin, bagaimana? TPA kan mesin mutakin itu ustadznya namanya ustadznya itu ngajari alam taro itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Jadi kan itu apa? Jadi itu termasuk 10 peringkat surah yang dihafalkan pada usia kelahiran 8 bulan 9 bulan itu nomor 6 alam taro, nomor 7 itu inna aqaina, nomor 2 itu nomor 3 wal masjid. Aku tahu orang ternyata saat itu sering wali-wali ya tajwidnya dan lain sebagainya. Monggo yang sampun lulusan haji, gelarnya sampun haji tapi boten sama sini boten diundang haji lho nggih. Masih umroh Pak umroh apa nggih? Itu bukan gelar yang nanti dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah nanti ada 2 gelar yang akan kita pilih. Yang pertama husnul khatimah, yang kedua mutmainnah. Itu panggilan yang ditunjuk. Jadi takdirnya husnul khatimah itu Bapak Ibu Saudara dipanggil seperti yang termaktub dalam surah Al-Fajr. Jadi buat jenenge Bu Siti, Bu Joko, siapapun nanti dipanggil dengan nama penghormatan para malaikat. Malaikat pencabut nyawa itu tidak satu dalam hadis At-Tabrani, tapi tim sukses berkelompok. Iya. Mancing mengenai tentang kata-kata. Makanya tugas tadi namanya. Tapi kalau dodolan buku loh, toko-toko buku kata. Jadi malaikat itu datang tergantung ruh yang mau datang. Makanya itu selama. Jadi kata Nabi yang orang mukmin itu seperti bejana ada air dingin dituangkan dengan lembut. Nabi yang ditonton maka tidak mungkin Nabi meninggal dengan sakaratul maut yang sakit. Jadi ini masih ada istilah. Tapi kami sangat yakin seorang Nabi, apalagi Khatmul Anbiya, tidak mungkin merasakan sakaratul maut yang sakit. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan Nabi kesakitan, enggak mungkin. Nabi aja ketika orang mukmin yang baik meninggal husnul khotimah itu seperti air mengalir dari bejana. Jadi riwayat itu ada satu rawi tentang Nabi kesakitan. Padahal Nabi sakitnya itu bukan fisik. Sakit fisiknya Nabi apa Bapak itu? Demam. Nanti dalam ilmu tafsir itu diterangkan nanti kalau terangkan demam. Demam yang mengikuti sakaratul maut. Jadi yang sakaratul maut itu pasti sepakat dengan demam yang meninggal. Yang meninggal kecelakaan. Yang kata Nabi kena runtuhan bangunan digelari syahid, tenggelam digelari syahid, ibu hamil melahirkan digelari syahid, ya. Tapi ingat syahidnya syahid dunia yang masih perlu dihisab di akhirat, bukan syahid medan perang kalimat Allah la ilaha illallah. Jadi harus dilihat dulu. Saya meninggal tenggelam, tapi ternyata tenggelam di kapal pesiar pas dicoba ya nggak bisa, terus melewati. Kayak kemarin kan. Dan dirinya dari 2 sudut pandang. Satu syariat Jumatnya, 2 cara meninggalnya. Bilang keselak cium aja itu. Dari Jumatan memberi keselak meninggal, Masya Allah, husnul khotimah dia tak bisa. Meninggalnya keselak cium kok disebut husnul khotimah. Harus ada syarat yang lain yang mengikuti. Jadi Bapak itu boleh berdoa meninggal dari Jumat, tapi tambah 1 doa dalam keadaan terbaik. Mungkin kalau ngomong itu jauh kalau benar-benar nanti disik, tapi ada yang penting contoh doa yang kalau anjurkan sama Allah. Pak, di saat kita merasa punya istiqomah yang luar biasa dibandingkan orang lain. Jadi yang tahu cuma Bapak itu. Karena ini amalan
senyap, ya apa namanya, tidak ada yang tahu karena kita sangat bangga dengan amalan. Kayak kita ikan dibikin burung itu, dalam satu itu ya. Maka senyap itu yang bagaimana bapak itu termasuk sampai di rumah itu istri tidak tahu, kecuali amalanku anfusakum wa ahlikum kata sholat malam dalam keluarga itu bukan senyap. Jadi ibu ahli lain, bapak ahli morok. Jadi pas tengah telu ibu ada alun-alun. Bapak juru aja mati sama kedadaran biaya aku. Bukan aku juga, kamu tuh. Ya Allah, kami itu bukan amalannya. Itu amalan keluarga yang tidak boleh sembunyi-sembunyi itu. Kayak bapak berangkat ibu ke masjid mampu jas, mantolan, masker, kaca mobil. Kamu tahu nggak? Orang ke masjid nanti sholat boleh. Semua yang hidup di jalan muslim sepanjang kita jalan bisa. Mau ke masjid itu sih. Lama nama yang semua informasi Allah boleh menjadi yang orang yang tidak tahu. Boleh ini bekas ini sekolah. Bapak itu nonton jangan lihat jipui di kantor ini kan sekolah terus. Bersama, tapi Allah menilai dinilai kebaikan karena itu terus pada kata Nabi adalah pemerintahan walaupun seperti jarak yang dilakukan tangan dulu atau kaki tangan buatan tetap buatan lihat mulut buatan sakit hati minimal kita tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Lalu kemungkaran yang bagaimana? Kembali ke mikrolan lagi. Sekecil apapun kemungkaran tetap kamu menaruh sak gelas itu apa atau itu apa yang kuat diri tetap jelas itu karena ikut orang-orang liberal itu bikin kita baru tentang ngomong dan baru ya kata Nabi jika memabuk selama tidak memabukkan tidak ya udah pulang ini bismillah. Insyaallah ini anak kan tidak memabukkan. Itu ide-ide itu muncul sekarang dari ilmuwan-ilmuwan yang merasa bisa menafsirkan Quran dan hadis yang mau mereka tanpa ilmu konversi. Lughatul Arabiyyah, nahwu syar'i yang memaknai arti sababul nuzul, sababul wurud itu tak dipelajari langsung. Terjemah bahaya. Kapan bapak itu tahu bahwasanya babi itu haram? Pernah belajar ayat ini? Kan langsung babi haram. Ada orang yang mempelajari di Jepang. Ternyata orang Islam takut makan babi diharamkan karena mengandung penyakit yang luar biasa. Ada sertifikat yang tidak bisa mati walaupun dipanaskan lebih dari 100 derajat. Akhirnya mereka menyiapkan peternakan babi yang super klinis higienis sampai dari awal pembibitan pembenihan sampai panen itu bersih steril di mikroskop tidak ada. Lalu disampaikan kepada MUI-nya Jepang. Ini monggo silakan direvisi dalil tentang babi. Sudah. Apakah terus berubah? Tidak. Itu sudah paripurna. Ayo maaf tulang pembinakum warna tulang alaikum warahmati warobi tulang dari selama ini. Sudah tidak ada cawe-cawe lagi tentang hukum yang sudah termaktub dalam Quran. Nah bisa diwujudkan. Kalau itu perintah Allah sami nawakan. Kalau itu sunnah Nabi hadis sunnah. Tidak usah. Rasulullah itu mengenal dua ayat kecil berdiri apa saja. Jadi kalau jamaah itu ikut sunnah atau ikut sunnah berkepala gitu.
Sing bernilai sunnah tidak pakai bismillah, dengan bismillah tetap dinilai pahala. Lalu muncul ide, kenapa kok? Oh, dari orang ngaji muncul ide, ini pernah terjadi ya. Muncul ide, akhirnya perusahaan-perusahaan modern membuat aturan bapak-bapak higienis, yang penting orang minta. Bapak pernah terkenal ini kan haji ini langsung jeda ya, jeda Mekah-Madinah masih coba ya, bahkan modern-modern ya. Kalau itu bingung. Tapi yang modern-modern sudah punya alat pembuatan dan perizinan. Bahkan yang saya ngadep, nah bukan alat yang itu menjaga perizinan berdiri, dimasukkan itu alat pembuatannya, terus dari itu pilih angkat tata agung, dibersihkan di sebelah, terus tangan saya alat Jepang. Apakah setelah itu meruntuhkan sunnah Nabi tentang doa? Tidak. Karena pada dasarnya ibadahnya itu tentang sunnahnya, bukan manfaatnya, bukan hikmahnya, tapi hadhihi sunnah. Kalau Nabi Muhammad jadi kita ngotot itu aja selesai. Tentang bonus-bonus tambahannya, alhamdulillah. Bapak ternyata setelah usia sepuh, bapak-bapak terhindar dari prostat. Kenapa bisa? Karena saat jongkok itu ditekan tanggung kemih, lalu kotoran-kotoran terakhir digencet di saluran kecil sehingga lebih bersih. Lalu ada sunnah Nabi, tangan kiri bapak itu memegang bagian bawah itu untuk membersihkan pembuangan supaya lebih bersih sehingga sholat itu ada was-was. Ilmu ini itu luar biasa 1400 tahun yang lalu. Kurang satu tahun sampai sebenarnya itu kita ditemukan. Lalu kita tinggal haji sunnah, tidak usah Islam seperti itu. Tetapi itu nilainya sunnah. Padahal jangan dipaksakan. Sari ini pun Nabi berubah bersih, ya, pakaiannya bersih apa enggak? Bersih. Beliau mau tidur itu doanya luar biasa. Bismillah Allahumma akhir. Wa bismillah amin. Jadi orang mau tidur itu latihan nanti kalau orang jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan antara nawa itu ya, berarti latihan. Seakan-akan kita hidup terus kan begitu. Padahal nanti sudah memberikan batasi waktu malam untuk istirahat. Beliau itu berpengalaman sama masyarakat dengan teman-teman kalau ada agenda ini tertentu. Misalnya ini. Tujuan Nabi menghadap kiblat. Kasuri bentuknya apa mawon, tapi beliau mengusahakan bagian kanan itu dilindeskan. Kalau kiblatnya sana berarti kepala masuk di sebelah sini. Terus saya menghadap ke arah kiblat sambil berpikir bentuknya banyak itu, ya. Terus pas tujuan itu ya, astagfirullah, ya jangan laksanakan sunnah. Wong sing wajib saja ibu bapak bisa ada rusak. Tidak boleh satu cuma duduk. Tidak boleh satu duduk baring. Tidak bisa baring sholatnya pakai isyarat. Tidak boleh satu isyarat disolatkan. Nikmat ternyata Islam. Kita aja yang sering bikin susah tentang sesuatu yang sudah sempurna. Contoh lagi tentang hadis ini. Afdalul dzikir ba'da shalah. Bapak Ibu ini habis sholat, istighfarnya berapa? 3 nomor 4, 3 nomor 10. Kenapa? Sama sih. Dan istighfarnya pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini hadisnya diriwayatkan dengan 7 rawi yang sangat terpercaya dan nilainya sahih, tidak ada perdebatan di antara ulama hadis. Mau JNS gawe-gawean. Aku itu semua. Ya coba. Aku sesuatu kalau mau kedua saya sudah ada. Itu sebenarnya beda. Cuma tapi kalau nabi, tapi kalau pikir dari semua di luar sunnah itu. Jadi selama sholat, ya, bibar sholat ba'diyah. Dan aku sadar kalau istighfar besok, monggo
itu nilainya mudah sebelum turun tangan. Sudah dilarang ketika mengistighfar insya Allah utang. Masa itu yang masalah. Karena ada niat tentang amalan yang awalnya mudah menjadi larangan ketika disalahgunakan. Apa itu mengistighfar sebuah orang terus bikin tabeku sosial pokok itu kuantitas gitu. Tapi jangan lupakan kualitas. Apa kualitas yang sesuai dengan Nabi SAW? Selevelnya Nabi tak izin pertanyaan tidak izin. Maka sampai itu tidak Nabi tapi jadi pernah kok Pak. Itu beneran sosial sini mau jantungnya jantung ya Pak. Mungkin kita perlu dana dalam bisnis dan Solo. Mau mungkin sampai siap-siap. Ini kudus Ramadan, nanti baru Ramadan mungkin pas punya ditutup ya. Itu jatuh. Jatuh mau kita harus hadir. Jatuh kita harus. Jadi sifatnya pun jalan. Kalau jamaah itu sudah mulai berwajah fokus, terus mulai ikut mengajar, terus mulai tertarik untuk mengikuti. Awalnya kan kita kita harus mulai buka HP, mulai nyatet. Saat itulah waktu yang terbaik untuk dihentikan. Itu psikologinya begitu. Kayak diteruskan nanti ada ancaman. Jadi harus dihentikan supaya kita masih punya hidup. Jadi nanti saat jam nonton di kepikiran ini aku begitu kita ini jadi salah muncul. Tapi ya saat jam nonton ibaratnya ya silang mulai, kultur mulai harus punya asupan gizi akhirat lah. Yang bukti ilmunya berkata bahwa itu pengalamannya kalau luar biasa. Kami memang derek berbagi, mungkin pernyataan. Kita tanda bapak itu berkenalan. Nah, senang banget kan? Oh iya, apa mau betul dong? Yoga masakin, aduh ya Allah. Mungkin setiap zaman satu diberikan kesempatan Allah Taala, umurnya dipanjangkan dalam kebarokan, tidak menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Semakin sepuh ibadahnya semakin luar biasa, dan semoga diberikan kemudahan lagi untuk dilakukan utama. Itu kan masalah keinginan Bapak. Yang penting itu pasti diberi insya Allah. Satu berkorban itu hukumnya semua, tetapi kan tidak harus kaya kan berkorban. Orang sambil itu benar, tapi buktinya kata sambil itu benar. Tak jiru, perturunan kami. Ini teman-teman suku beda, apa? Aku surat apa teman-teman? Ya Allah. Tapi saya berjalan sayur makan bapaknya tukang becak. Setiap bulan itu beli sapi loh Pak, siji Pak. Itu kan kayak itu Mas. Kayak orang ini dia bertahun, latihan dikit jam besok ya Bu ya. Besok beli chicken, dia senang tetek. Tapi kalau mahabbah cinta, kayak ibu kalau dilamar oleh suami, bener pas awal-awal jo apa wae apa terwujud. Saat ini dia saat ini namanya mawaddah. Bos gendut ikon mulai tetap ganteng dewi Pak ya. Dia mengikuti pertemuan ini sama keberkahan. Kita bisa istiqomah ketika Nabi dan Rasulullah mengawali Allah sedikit pun sampai kita mencintai, insya Allah Allah cinta sama kita sehingga kita dimudahkan urusan dunianya dalam ketakwaan dan diakhirkan dengan kebaikan. Husnul Khotimah dipanggil mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semua dikumpulkan lagi di jannah. Yang masih punya suami istri semoga hidup sesurga jannah. Senanti yo apa waktu Bapak
aku itu dari kubur jikan. Terus apa? Aku sehidup sesurga bisa. Yang sudah meninggal, yang masih hidup berupaya untuk melancarkan amal jariahnya yang kita minta. Hartanya untuk hidup mas-masan, dia sebagian untuk wakaf atas nama beliau, istri kita atau suami kita, itu baru sehidup sesurga. Termasuk majelis taklim ini ada kalimat mendoakan Tuhan. Jadi kita ketemu saling mendoakan. Bukan kalimat kita itu merupakan menggugurkan kesalahan kita. Lalu ada kalimat mereka yang mendoakan ini ya Allah, hamba-hambamu yang cocok untuk dikumpulkan di sini. Jadi biasanya juga itu satu bulan ini rasa takwa dan nikmat ini bisa wariskan juga rezeki yang baik, wa amalan yang taqabbalan dan amal yang diterima. Semoga yang sakit dimudahkan oleh Allah, diberikan dosa-dosanya. Allahumma rabbana as'alil ba'sa isfiya syati la shifa illa shifa illa yughadiru saqaman. Semoga yang sakit diberikan kenikmatan, diberikan dosa-dosanya, diberikan kemudahan seperti sedia kala dan akan beribadah dan dibawa lagi daripada sebelumnya. Allah dosa kedua orang tua kami, bahagiakanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka membahagiakan kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, qurrata a'yun, enak dipandang mata, yang takut menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu, menjadikan kami pemimpin yang adil dan bijaksana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kami yang diberikan dalam keadaan dari husnul khatimah dan lindungilah kami dari akhir yang tidak dari su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa neraka, lindungilah kami dari surga. Ya Rabbal alamin, ya muqallibal qulub wa izzatan wal azamat, sabit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah di dalam yang itu. Allahumma a'inil Islam, Allahumma a'inil Islam wal muslimin, Allahumma a'inil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga kita semua dipahamkan dengan Quran dan menjadi ahli Quran, dalam masuk kubur berteman dengan Quran.